Oke, selamat pagi Romo, Suster, Bapak Ibu semua. Puji Tuhan kita semua bisa berkumpul hari ini untuk bersama-sama mendengarkan pengajaran dari Romo Rudi. Hari ini kita bersama dengan Romo Rudi Hartono, bukan pemain bulu tangkis ya. Romo Rudi Hartono dari Wisma Samadi. Beliau aktif di komunitas Jalan Kerahiman Ilahi, Jakarta, dan sering berperan juga dalam opera Samadi ya, Romo. Hari ini kita akan belajar mengenai transformasi iman. Pagi ini saya juga mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu yang baru bergabung bersama kita di sini di acara Bindoman, Bina, Doa dan Firman. Sekilas tentang Bindoman dan komunitas Bunda Kudus, kita akan dijelaskan oleh Ibu Ervina selaku Ketua dari Komunitas Bunda Kudus Surabaya. Terima kasih Lisa. Selamat pagi saudara-saudariku semua yang terkasih di dalam Kristus, dan selamat datang kembali di Bindoman, Bina Doa dan Firman. Apa kabar Anda semuanya? Saya harapkan semuanya senantiasa sehat dan dalam lindungan Tuhan. Sekilas mengenai Bunda Kudus, khusus untuk Romo Rudi yang baru pertama kali ini memberikan di Bindoman. Komunitas Bunda Kudus adalah pertumbuhan iman wanita Katolik di bawah Keuskupan Surabaya. Didirikan di tahun 1994 dan dikukuhkan oleh Monsinyur Dipio Karyono dan kemudian diresmikan oleh Monsinyur Yohanes Hadi Wikarto di Posarang tahun 1994. Jadi Bunda Kudus sudah berusia 27 tahun dan sekarang di bawah naungan Monsinyur Vincentius Sutikno Wisaksono. Visi kami menjadikan wanita tiang doa dalam keluarga dan misi kami mengajak para wanita mengenal Tuhan Yesus. Dan kami berharap bahwa teman-teman semuanya tetap setia di dalam wadah komunitas Bunda Kudus, khususnya di dalam masa COVID yang sangat sulit ini. Ingat satu firman Tuhan yang mengatakan bahwa Allah turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihinya di dalam Roma 48 ayat 28, dan kami persilakan Anda setiap saat memberikan kekuatan pada dirinya sendiri dengan setiap firman-firman yang Anda baca dalam kitab suci. Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir, baik dari sesama Surabaya, Jakarta, dari Padang, dari Tulungagung, dari Jogja, dan juga dari Orlando, dari Pennsylvania, dari Texas, dari Singapura, dan juga dari Taiwan. Terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia kepada kami, komunitas Bunda Kudus. Tuhan memberkati. Terima kasih Bu Ervin. Mari kita siapkan hati, pikiran, seluruh jiwa untuk menyembah, memuji, dan memuliakan Tuhan dalam pujian bersama Samantha. Selamat pagi semua Bapak Ibu sekalian, apa kabarnya? Baik. Kalau misalnya merasakan kebaikan Tuhan di pagi hari ini, kita semua diberkati oleh kesehatan, semangat yang baru, boleh lambaikan tangannya. Saya percaya semuanya diberkati sama Tuhan, amin. Kita semua sungguh bersyukur ya kalau kita bisa berkumpul, walaupun sekali lagi masih secara online. Saya udah berapa kali diundang di sini, saya tetap bersyukur kita masih bisa berkumpul. Malah lebih banyak orang lebih bisa berkumpul. Jadi ini semua karena kebaikan Tuhan, walaupun masanya mungkin di dalam keadaan yang sulit, tapi kita bisa tetap bersyukur dalam keadaan apapun. Setuju semuanya? Mari kita semua arahkan hati dan pikiran kita, mari kita bersyukur kepada Tuhan. Saya percaya semuanya sudah pernah merasakan kebaikan Tuhan yang luar biasa, dan marilah kita naikkan pujian ini bersama-sama. Kita katakan, kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Katakan kecaplah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Katakan kasih setia
katakan dengan sungguh-sungguh, syukur bagimu Tuhan. Sambil bertepuk tangan boleh. Segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Dengan penuh syukur katakan, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan, Dia mengasihiku, Dia memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Terima kasih Allah yang mengasihiku, Kau memeliharaku, ku selamanya. Katakan selamanya, selamanya. Dengan imanmu katakan selamanya. Berikan sorak-sorai pujian bagi nama Tuhan kita. Ya Allah yang mengasihi kita, Allah yang telah memelihara kita sampai detik ini. Sungguh luar biasa kasih Tuhan. Saudara sekalian, mari kita dengan penuh syukur kita datang ke dalam hadirat Tuhan. Dan kita buka dengan tanda kemenangan Kristus di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sungguh Tuhan, kami bersyukur untuk pemeliharaan-Mu selama ini Tuhan. Kami percaya Engkau telah memberkati kami semua dengan kesehatan, dengan semangat yang baru setiap hari. Engkau melindungi kami Tuhan, dengan memberikan kami pengharapan yang baru setiap hari. Walaupun mungkin kondisi saat ini sangat-sangat tidak menentu, kondisi saat ini mungkin sangat mencekam, dan kami mungkin kadang-kadang menjadi takut Tuhan. Tapi kami percaya bahwa Engkau lah yang terus melindungi kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu. Kami sungguh rindu Tuhan saat ini untuk bersama-sama dengan satu roh yang sudah Engkau satukan kami semua Tuhan di Bindoman ini. Kami boleh menaikkan pujian syukur kami boleh menaikkan penyembahan kami hanya kepada Engkau. Engkaulah yang terindah, Engkaulah yang terbaik dalam hidup kami Tuhan. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis, Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Oh Yesus, sama-sama katakan, Kau yang terindah, Kau yang terindah di dalam hidup
kemuliaan, Kau yang termanis, Kau yang termanis di dalam hidup ini. Cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Hanya nama Yesus yang ku sembah. Oh, inilah pujian kami Tuhan. Kami naikkan hanya kepadamu. Mari angkat kedua tanganmu saat ini, kita sembah Dia. Sembah nama Yesus, Dia besar, Dia layak ditinggikan. Oh, hanya Engkau yang ku sembah Tuhan. Kami bawa hati kami, kami bawa hidup kami. Ku sungguh mengasihimu Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Mari angkat hatimu dan angkat kedua tanganmu kami. Sembah Kau, ya Allah.
ajaib. Tidak ada yang tidak mungkin bagi nama Tuhan. Ada selalu kemenangan bagi Dia. Ada kemuliaan yang akan dinyatakan oleh Tuhan. Puji nama Tuhan. Katakan, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Dengan segenap imanmu katakan, hanya Kau yang layak ku agungkan. Sungguh mulia dan ajaib nama-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa Engkaulah yang berkuasa atas kehidupan kami. Apapun yang kami alami saat ini, apapun permasalahan kami percaya bahwa Engkau tetap baik, Engkau tetap Allah di atas segalanya. Engkau yang berkuasa Tuhan. Saat ini ya Bapa, kami semua datang, kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Kami percaya Engkau akan memakai Romo Rudi secara luar biasa. Engkau akan berbicara melalui dia untuk setiap kami semua, supaya kami mendapatkan transformasi iman yang baru. Kuatkan kami semua Tuhan. Biarlah harapan yang baru boleh timbul dalam hati kami. Biarlah nama Tuhan dimuliakan sekarang dan selama-lamanya. Kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra, Roh Kudus. Amin. Boleh berikan tepuk tangan dan pujian syukur bagi Tuhan kita. Haleluya. Makasih. Baik, Bapak Ibu, teman-teman, saudara, saudara yang terkasih, Shalom. Apa kabar hari ini? Sehat, tangan kita seperti yang tadi MC bilang, boleh kita angkat supaya senyum sedikit, jangan tegang-tegang. Ini renungan firman supaya kita masuk di hati. Gembira ya, Romo aja bisa goyang-goyang begini ya, apalagi Anda. Tapi bukan goyang OKS ya, kalau OKS lebih heboh lagi. Senang bahwa pada kesempatan ini berjumpa, kendati suasana saya sampaikan kepada panitia agak dilema karena hari ini adalah pemakaman teman sahabat saya seangkatan yang ya sudah berjuang dalam pelayanannya 22 tahun menjadi imam. Pada kesempatan hari ini ternyata teman saya tidak bisa sampai ke 3 tahun, ialah pesta perak di tengah zaman yang juga kita sedang berjuang. Tapi ya saya tetap, karena sudah janji, saya hanya ingat biarlah orang mati menguburkan orang mati, dan engkau Rudi Hartono tetap mewartakan firman Tuhan. Amin. Amin. Karena untuk cari ganti dalam situasi gini juga nggak mudah ya teman-teman. Maka saya cinta sama Bindoman community ini ya. Dari pujian kebersamaan kita, semoga tema yang akan kita bahas bersama di tempat ini bisa merasuk dalam hati Anda dan saya. Mari kita siapkan hati sebelum kita mendengar firman, kita berdoa. Allah Bapa di surga, kiranya pagi yang indah ini kami boleh berterima kasih dan bersyukur, boleh bersekutu, berkumpul bersama dalam komunitas Bina Doa dan Firman ini yang telah dikembangkan oleh komunitas ini. Biarlah Kau berkati pertemuan kami hari ini. Biarlah Kau buka hati dan pikiran kami, supaya firman-firman-Mu kami serap dan kami alami sebagai pesan-pesan kebijaksanaan yang boleh aku, Anda, kita semua jalani dalam kehidupan ini. Semoga firman-Mu menyentuh kalbu kami dan memampukan kami untuk bertindak. Berkatilah kami dengan Roh Kudus-Mu.
Doa yang sederhana ini kami sampaikan kepadamu Bapa. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Dialah Juru Selamat dan Sahabat kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Bapak Ibu, saudara yang terkasih, tema yang saya paparkan kepada Anda semoga tidak sulit ya. Nanti saya jelaskan mengenai dua kata kunci yang buat saya inspiratif. Ialah transformasi iman. Atau boleh kita rumuskan iman yang transformatif itu iman yang bagaimana. Dan dari catatan ini kita akan menggali dari firman Tuhan. Lanjut dari teks, kita akan ambil dari Injil Lukas bab 10. Kalau Bapak Ibu ada kitab suci, boleh kita buka bersama. Injil Lukas bab 10 ayat 25 sampai 37 ya. Injil Lukas bab 10 ayat 25 sampai 37. Saya akan membacakannya. Injil Lukas bab 10 ayat 25 sampai 37. Tapi supaya bacaan kita bisa saling bersautan, saya hanya mau minta satu orang saja. Tadi ada yang namanya sama dengan saya ya, Bapak Rudi. Nah, supaya yang namanya Rudi dan Rudi hari ini bersaksi bersama tentang firman Tuhan. Mari Pak, apakah bisa ketemu Bapak Rudi yang saya maksud? Injilnya, boleh dia diberi akses untuk dibuka supaya saya sama dia bersaut-sautan. Saya akan membaca kitab ganjilnya, sementara Bapak Rudi menjawab kitab genapnya. Halo Bapak Rudi, apakah sudah siap bisa? Romo? Siap ya. Injil Lukas bab 10 ayat 25 sampai 37. Orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati." Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini, menurut pendapatmu, adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu,
orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah. Bapak, Ibu, Saudara, saudara terkasih yang dicintai Tuhan. Tema tentang transformasi iman, saya ambil catatannya dari Lukas bab 10 ayat 25 sampai 37. Kita tahu beberapa catatan ini akan kita bisa lihat. Apa sih maksudnya iman? Kalau Anda dan saya beriman, bukan hanya soal percaya, tapi bahwa saya ingin menuju kemana. Maka pertanyaan orang atau ahli Taurat ini benar. Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jadi orang beriman itu bukan soal percaya-percaya, tapi dia juga harus tahu kemana saya nanti akan menuju dengan kendaraan iman yang kubuat. Kendaraan itu namanya hidup yang kekal. Maka pertanyaan memperoleh hidup yang kekal adalah pertanyaan iman. Dan apa itu iman, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih? Mungkin Anda akan menjawab, iman adalah percaya sama Tuhan. Mungkin kita bilang, iman adalah keyakinan bahwa ada Tuhan di bumi ini. Apapun rumusan kita, pertanyaan mengenai iman merujuk pada siapakah Allah bagi Anda dan saya. Nah, dalam catatan ini yang dirumuskan oleh ahli Taurat ketika berdialog dengan Tuhan Yesus menarik loh, saudara. Apa yang tertulis di sana dalam kitab suci dikatakan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi pertanyaan iman kita, kemana Anda dan saya dengan iman yang kita miliki ke hidup yang kekal? Dengan cara mana Anda dan saya melakukannya? Ternyata kata kuncinya hanya satu, kasih. Dan kasih itu dirumuskan kasih kepada Allah 100%, kasih kepada sesama 100%, kasih kepada diri sendiri 100%. Tidak ada boleh yang kurang di sana. Kalau sampai ada yang kurang, maka pasti ada salah paham di sana. Amin. Amin. Contoh. Saya boleh tanya sama Ibu Lucia Andika nih. Ayo, boleh ya, supaya kita ada dialog ya. Nggak apa-apa kan saya model begini ya. Coba Ibu Lucia Andika. Apakah boleh dibeli akses dibuka? Bu Lucia. Lucia, unmute, Lus. Masih unmute ya? Iya, Romo. Ya. Bu, boleh saya tanya-tanya ya? Nggak apa-apa ya? Boleh. Ya, gampang kok, nggak apa-apa. Ibu berkeluarga? Ya. Ya, berkeluarga. Anak berapa, Bu? 2. Anak 2. Romo. Sudah ada cucu semuanya ya? Belum. Oh, belum. Suami masih ya? Ya. Oke, saya mau tanya nih. Waktu Ibu Lucia pacaran dulu dengan suami, ya kan? Cintanya berapa persen ya waktu masih pacaran? Nggak apa-apa, Bu. Cintanya berapa persen? Boleh kan? Hanya bahasa dialog aja. Sudah 100% masih pacaran? Belum. Baik, itu aja. Ya, itu cukup. Ya, ini hanya pematah. Karena saya pernah bertanya sama orang-orang yang pacaran. Kamu kalau lagi pacaran itu udah yakin belum bahwa itu 100%? Oh, belum, Romo, belum. Nanti kapan yakinnya? Yakinnya kalau sudah mati, Romo. Loh, kok bisa? Karena saya masih membuktikan kesetiaan dia, katanya gitu.
Oh ya, kan saya nggak tahu pacaran itu apa, jadi saya tanya aja ya. Jadi dalam pertanyaan, oke, belum. Pertanyaan terakhir ya Bu ya, supaya nggak ngorek-ngorek ya. Ya, saya mau bertanya, kalau waktu masih pacaran belum 100%, sekarang sudah menikah 100% nggak? Hah? Sudah. Ayo. Beneran sudah. Kalau boleh dihitung angka berapa persen? Bukan ngorek-ngorek loh, ini cuma nanya aja nggak apa-apa. Sebagai pemantik aja nggak apa-apa. Cuma bilang, ya Romo sudah atau belum? Sudah, Romo. Oke, sudah, puji Tuhan. Ibu kan punya anak nih. Anak dicintai berapa persen? Oh, 100%. Oh, 100%. Puji Tuhan, orang Katolik sejati. Terakhir ya Bu ya, pasti dalam hidup Ibu kan punya musuh ya. Ada orang yang disebelin. Pernah musuh lah gitu. Pernah kan kita ada musuh? Saya aja pernah kok. Pernah nggak? Kalau nggak ya nggak apa-apa. Pernah ya? Pernah ya? Nggak perlu disebut siapanya, tapi pernah ada. Oh pernah. Apakah juga dicintai 100%? Nah, masih ragu-ragu, pasti belum tentu Romo. Oke, nggak apa-apa, menarik ya. Makasih Bu Lucia ya, tepuk tangan kesaksiannya luar biasa. Sekarang saya mau tanya sama yang saut-sautan sama saya lah, Pak Rudi ini ya. Pak Rudi, ya kan? Pernah pacaran kan Pak ya? Sekarang cinta sama istri berapa persen Pak? 100% Romo. Wih, 100% luar biasa. Ini pasti romantis nih kalau yang ini. Anak-anak berapa Pak? 100% Romo. 100%. Ada musuh pernah juga dong yang menjengkelkan, apalagi suka ngutang-ngutang, minjem-minjem duit, nggak kembali-balik. Iya. Iya. Jujur ya Pak ya. Kalau itu 100% nggak? Enggak, Romo. Nah, betul. Pokoknya bilangnya enggak. Puji Tuhan. Kepada Tuhan Pak gimana Pak? Pada Tuhan 100%. Pada Tuhan 100%. Pada diri sendiri Pak, diri Bapak Anda sendiri? 100%. Romo. 100%. Berarti kurangnya sama musuh doang ya. Kalau musuh boleh dikasih angka berapa persen Pak? Kemarin sempat saya doain Romo waktu hari raya Romo. Ya 80 lebih lah Romo. Luar biasa. Sempat saya doain loh Romo kemarin. Ya, baik, dia baik. Maaf dia imannya beda tapi saya doain. Ya, bagus. Sakit dia sakit bulan lalu sakit juga saya doain loh. Sakit COVID itu. Baik, ya baik. Matur nuwun, terima kasih Pak Rudi ya. Terima kasih Berani Romo. jujur mengatakan kalau musuh 80%. Aduh, masih keren, termasuk orang suci nih, orang-orang Surabaya nih. Tapi yang saya ingin katakan adalah satu, ya kan? Yesus ngajarin apa, saudara? Dia pernah berkata di Injil Matius bahkan, cintailah musuh-musuhmu dan berdoalah. Sebetulnya akarnya dari sini. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwa, dengan segenap hati, dengan segenap budi, dengan segenap kekuatan. Dan seluruhnya itu artinya cinta kepada Tuhan harus total. Nggak boleh dibagi-bagi, betul. Dan yang kedua, cintailah sesamamu manusia juga 100%. Tuhan nggak mengatakan cinta kepadaku 100, kepada sesama 50. Enggak, semua 100. Dan masih ditambahkan lagi, kalau kamu memang benar muridku, cintailah musuhmu dan berdoalah. Pernah nggak ngalamin begitu? Ya, Pak Rudi masih mending tuh didoain ya. Meskipun dia jujur mengatakan 80%. Ibu Lucia juga mengatakan, ya pokoknya belum deh kalau yang itu. Nah kalau bayi begitu teman-teman, pertanyaan mengenai transformasi iman ini yang penting harus kita ketahui bersama. Apa yang menjadi makna kalau saya boleh kenal
dengan iman yang transformatif itu. Kunci dari pemahaman kita mengenai iman adalah perjumpaan Anda dan saya dengan Tuhan. Maka kita menjawab berbuat kasih kepada Tuhan sesama dan diri 100%. Dan yang kedua, berjumpa dengan Tuhan. Ini paling penting. Kalau Anda dan saya belum pernah berjumpa dengan Tuhan, kendati kita mungkin mengimaninya, maka pengalaman kita juga pengalaman yang masih dangkal. Pengalaman kita juga pengalaman yang belum mendalam. Anda akan lihat deh kalau baca-baca kisah-kisah orang suci. Memang ini kelihatan ideal, tetapi heroik sekali kalau kita lihat. Bagaimana kisah-kisah orang kudus, orang suci itu, waduh, cerita hidupnya banyak, variatif, tapi inspiring ya. Memberi kita daya imajinasi. Maka pertanyaannya, siapakah Tuhan bagi Anda dan saya? Nah, dalam perumpamaan tadi Anda lihat ya, siapakah Tuhan bagi, di sini disebut golongan imam. Siapakah Tuhan bagi golongan Lewi? Siapakah Tuhan bagi orang Samaria? Kenapa ada imam datang ke situ nggak mau nolong saudara-saudara? Kita kan mungkin bisa bertanya di sini. Di sini nggak dikasih tahu alasannya, tapi kita bisa cari runutannya. Orang-orang Yahudi itu punya adat istiadat. Kalau berjumpa dengan orang yang sekarat, setengah mati, apalagi itu berdarah-darah, itu ada larangan untuk tidak menyentuhnya, karena nanti darahnya itu haram. Gitu. Jadi mereka terikat hukum, bukannya nggak mau menolong sebetulnya, tapi kalau mau menolong nanti ada peraturan yang banyak, apalagi seorang imam ketahuan nolong dan ini adalah orang lain, orang Samaria. Maaf ya Bapak Ibu, orang Yahudi agak militan memang, agak apa ya, radikal kalau kita bilang. Ya. Orang lain tuh siapa lu supaya bisa gue kenal, kalau nggak ada fungsinya enggak. Nah ini. Orang Lewi juga sama, ini adalah orang yang sering beribadah. Kalau kita bilang ini seksi liturginya paroki gitu ya. Orang Lewi ini yang tahu peribadatan, tata upacara dan sebagainya, tapi dia tahu semuanya, tapi dia juga kenapa nggak bisa menolong? Keduanya terperangkap oleh hukum, peraturan, adat istiadat. Coba lihat pada golongan yang ketiga, orang Samaria sedang dalam perjalanan melihat orang sekarat. Nah ini yang paling penting, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Gerakan misericordia, tergerak oleh belas kasihan. Inilah yang harus menjadi rumusan kita dari yang tadi kita katakan. Apa yang bisa kita lakukan untuk hidup kekal? Ialah berbuat kasih. Hanya itu, dan inilah gerakan belas kasihan. Kalau Anda dan saya ingin memperdalam iman, tanpa ada gerakan misericordia, maka kita tidak bisa melayani sesama. Dan perjumpaan dengan Tuhan pasti mengundang Anda dan saya untuk makin more and more and more. Lebih dalam lagi ku cinta kau Yesus, ku mengasihimu. Kan gitu ya. Deeper in love with you, deeper in love with you, gitu ya. Nah, catatan more and more, iman. Nggak cukup ketika saya dibaptis percaya begitu saja, tapi perlu transformasi, perlu mengubah, terus menjernihkan motivasi-motivasi supaya iman kita boleh mengalami perubahan. Boleh kita lihat ini dalam catatan mengenai transformasi. Ya, lanjut dengan teksnya, Mbak ya, lanjut ya, lanjut. Pengalaman Paskah Anda dan saya tahu. Ini sentra gereja Katolik iman yang paling lengkap. Udah 40 hari puasanya, ya kan? Kemudian ada masa seminggu sepekan suci kita merayakan liturginya. Udah gitu masa Paskahnya 7 minggu.
Anda bisa bayangin, ini sebetulnya kita itu hampir 3 bulan merayakan Paskah dengan sukacita dan persiapannya. Itulah yang pokok daripada Natal. Kalau Natal kan cuma seminggu, nggak ada, udah selesai, tahu-tahu tahun baru liburan. Itu pun Natal sudah lewat, pasang pohon Natal, lebih banyak kita tahun barunya, ya kan? Nah, dalam catatan ini kita lihat pengalaman Paskah. Paskah adalah pengalaman kerinduan. Iman kita akan Allah yang bangkit, dan dengan caranya masing-masing kita merindukan perjumpaan Tuhan yang membangkitkan. Ingat kan? Ketika Yesus bangkit, dia mengunjungi siapa pertama-tama yang diperlihatkan? Maria Magdalena, seorang wanita loh. Bukan laki-laki duluan. Saya yakin kalau itu disampaikan kepada Bapak Ignatius Rudi ketika Yesus pertama kali bangkit, paling disimpan dalam hati dulu, baru bulan depan disampaikan kepada orang-orang. Tapi itu pun nanti akan dianggap hoax. Ah, kamu bohong, ah, kamu takabur, jangan-jangan kamu halusinasi kali. Gitu ya. Tapi inilah keunggulan wanita. Wanita itu apapun yang menjadi sedikit saja berita-berita informasi disampaikan seluas dunia. Ini bukan untuk mengatakan wanita itu cerewet ya, tapi itu wanita itu emang suka iseng, saudara-saudara. Baru dibilang, Romo sakit. Romo sakit loh, ditambahin. Romo sakit parah, ayo kita kunjungi. Romo sakit parah. Siapa yang bilang Romo sakit parah? Romo sakit. Misalnya begitu. Tapi berita ini udah seluas dunia. Ya. Nah, Tuhan melihat kekuatan seorang wanita ini untuk menyampaikan pesan kebangkitan yang merupakan pesan iman. Maria Magdalena langsung cepat-cepat dan langsung menyebar. Muridnya langsung percaya, didosok, ayo ke sana, ayo ke sana, ayo ke sana. Coba kalau Bapak Rudi, ya wes, lo mau percaya sama nggak percaya terserah, yang penting gue dapat pesan begitu. Ya udah ya, siapa ayo yang percaya, malah rapat dulu, malah meeting dulu. Ayo ke sana dulu, siapa pakai bis apa, malah rombongan ini dulu. Malah ayo kita cari dana dulu, orang ke sono-sono ke Suwen, selak makamnya wes kosong. Bisa. Nah, inilah perbedaannya, tetapi inilah iman kerinduan. Maria Magdalena amat mencintai Tuhan Yesus. Dari pengalaman dia disembuhkan oleh 7 roh jahat, loh Bapak Ibu. Ada 7 roh jahat, maka dia gak akan lupa itu. Dan dia mewartakan semuanya. Sebetulnya ada lagu dari Maria Magdalena yang bagus. I don't know how to love him, what to do, how he moves me. He's a man, he just a man. Gitu ya. Itu bagus lagunya. Itu udah diterjemahkan dalam bahasa Inggris. Aslinya lagu Ibrani. Saya pernah didengarkan oleh dosen saya mengenai lagu ini. Keren, bikin merinding. Karena itu lagu kerinduan terdalam berjumpa dengan Tuhan. Sehingga Maria Magdalena disebut juga rasul yang keberapanya itu mewartakan firman Tuhan. Bukan hanya 12 para rasul. Dan akhirnya kemana-mana mereka memberitakan. Inilah iman akan kerinduan. Kalau Anda tidak pernah punya kerinduan akan iman, maka iman Anda statis, tidak dinamis. Iman yang transformatif adalah iman yang terus bergerak, berdinamika dalam untung dan malang, dan di situ dengan cara kita masing-masing kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Mungkin kalau Bapak Ibu pernah tahu, saya ini kan sebetulnya sakit jantung, sudah bebas, kritis, ya kan? Mengapa saya ada di Samadhi kan sebetulnya dalam rangka rehabilitasi, dalam rasa apa ya? Ibaratnya ini ya, recovery ya. Bagaimana 2017 saat merayakan Rabu Abu loh. Pagi saya misa, siang saya misa, sore mau misa, akhirnya saya agak keringat dingin, sesek begitu, dan ternyata serangan jantung koroner akut. Dan saya hanya ingat, Yesus kau andalanku. Tapi bukan lagu yang begitu. Hanya ada satu kalimat, Jesu uvam tobi. Yesus kaulah andalanku. Jesus, I trust in you. Ya kan?
Tapi saya tahunya di situ ada buku tulisannya Jesu Upam Tobi. Main saya sebut-sebut aja. Saat saya lagi serangan begitu, dibawa ke rumah sakit, mengalami ICU 10 hari, selamat. Dipasang ring, ternyata 1. Penyumbatannya udah 95%. Tinggi, hampir mati itu saya. Udah pasang ring, rehabilitasi, kembali ke paroki, 4 bulan kemudian kumat lagi. Padahal saya udah cek selalu tiap bulan ke dokter-dokter rumah sakit terkenal, nggak perlu saya sebut rumah sakitnya. Dan pada kesempatan itu yang terjadi, saudara-saudara terkasih, saya dibantu Tuhan karena masih sesak-sesak. Dan akhirnya saya diundang ke Pineng, Bapak Uskup, saya laporin kenapa masih begini. You have to go to Pineng. As soon as possible. Okay, I'm ready. Dan saya berangkat di sana harus bebas dan berbahaya. Saya nggak tahu kenapa penyakit saya nggak ditemukan dokter oleh 3 dokter terkenal, nggak perlu saya sebut. Akhirnya saya dibawa ke Pineng. Ternyata emang mungkin alatnya di sana canggih sekali ya. Begitu dilihat dan tentara di sana ada sesuatu yang menyumbat, dan ketika saya cuma bilang, Tuhan, kalau boleh aku tawar-tawaran sebelum saya masuk rumah sakit operasi, aku masih muda, aku senang mengajar, aku belum jadi kardinal loh, masa udah mati muda, apa nggak sayang Tuhan? Please kalau aku boleh menawar, aku suka mengajar, aku kalau diberi kesembuhan akan membawa banyak jiwa-jiwa, dan aku akan janji mewartakan Yesus kerahiman dimanapun saya berada. Tahu-tahu Tuhan kasih saya sembuh, dan sampai sekarang ini bisa ngomong lagi selancar ini, saudara-saudara. Itu kalau bukan penyelenggaraan Tuhan dan menjadi semacam perjumpaan dengan Tuhan, diberi kesempatan kedua kalinya, hampir tidak mungkin. Kemarin dalam devosi kerahiman, kalau ada Bapak Ibu yang pernah tahu, itu juga pengalaman seorang direktur CEO. Direktur yang bisa mengoperasikan 3.000 karyawannya, tiba-tiba matanya operasi gagal, retinanya kacau dan cenderung buta. Lalu saya bilang, ayo ikut perayaan Paskah. Yang penting kau sehat, saya beranikan saya undang kamu. Dia mau. Dan akhirnya saya juga pikir ini protokol kesehatan, tapi atas nama iman saya harus sembuhkan orang ini, ada gerakan begitu, saya tumpangin orang itu, dan semua orang saya suruh menumpangkan tangan secara angkat tangan, mari kita menuju orang ini dan kita doa, semacam doa syafaat. Dan yang terjadi orang itu melihat lagi, dokter sampai bingung, padahal itu retina operasi gagal, terancam buta. Sekarang dua-duanya mata bisa melihat lagi. Karena itu dia lalu bertobat dan mendirikan komunitas Jalan Kerahiman itu di rumahnya. Saya fasilitasi orang-orang yang seperti itu. Jadi mukjizatnya mungkin nggak saudara-saudara? Mungkin. Dan ini adalah iman yang transformatif. Perjumpaan dengan Tuhan mengubah hidup seseorang. Padahal awalnya ya maaf Bapak Ibu ya, dia kalau ke gereja juga cuma rutin, formal aja. Kalau pastornya agak boring, dia tinggal tidur dan sejenisnya. Nih, transformatif adalah pengalaman perubahan. Kalau Anda karena iman belum mengalami perjumpaan dengan Tuhan, ya harap disuruh-suruh kayak bagaimanapun, angel tenang. Ya kan? Kamu sana berdoa dong. Kalau dia belum mengalami kesakitan, angel. Saya pernah punya pengalaman seorang bapak ya, ketemu. Sebetulnya dia 30 tahun nggak ke gereja. Nah ini ada seorang ketua lingkungan prihatin sama bapak ini. Karena kalau tiap ini dia tetap nggak mau ke gereja. Udah berkali-kali petugas lingkungan datang. Akhirnya dia inisiatif ngajak saya. Mungkin kalau Romo yang saya ajak, siapa tahu berubah. Sampai di sana Bapak Ibu saya diundang, yang terjadi adalah saya dicuekin. Kedua, saya diceramahin. Ketiga, saya dikhotbahin. Waktu itu dia, ya maaf ya, yang saya datangi ini adalah orang the have gitu. Lalu, Romo percaya nggak bahwa
hidup itu sebetulnya ditentukan oleh duit. Hah? Duit? Saya bilang. Saya mau debat gitu. Iya Romo, coba lihat. Romo kalau mau ke rumah sakit yang diperlukan apa? Iya, ada duit apa enggak ya? Kalau Romo pengen beli makan apa? Yang diperlukan apa? Iya, duit ya. Kalau Romo punya penyakit atau Romo pengen beli rumah apa yang diperlukan Romo? Saya jawab duit Pak. Lah, saya jawab sendiri begitu. Lalu diceramain dia belum ya, saya iya aja lah. Saya batin ini kalau mau saya khotbahin, 30 tahun dia nggak ke gereja, oke saya diemin aja. Oke Pak, ya terima kasih. Iya aja lah, pokoknya digoblok-goblokin iya aja. Sepulang dari itu, seminggu kemudian, Bapak Ketua Lingkungan telepon lagi, Romo ke situ ya Romo. Ada apa? Itu anaknya bapaknya ini sakit. Lah, ke situ ya? Saya nggak mau, saya udah punya pengalaman trauma, dikhotbahin begitu, baru duduk dikhotbahin, itu hampir sejam loh saya dikhotbahin begitu. Saya tanpa ngomong apapun itu. Tapi Romo ini anaknya sakit. Hah? Karena anaknya sakit, tergeraklah aku oleh belas kasihan. Oke, saya mau datang. Begitu saya datang di sana, saya nggak mau duduk. Pokoknya langsung menuju kamar anak itu. Jangan beri kesempatan saya duduk, karena saya trauma diceramain sama orang ini. Dan apa yang terjadi, akhirnya saya doa syafaat. Saya doa betul-betul supaya orang ini disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Sudahlah, saya akan buat begitu. Selesai, saya nggak minum. Saya langsung pulang, pura-pura punya acara. Dan begitu pulang, 10 hari kemudian, Bapak itu telepon. Romo, terima kasih ya. Boleh nggak saya mampir ke seminari Romo? Baik, ada apa-apa? Udah saya ke rumahnya menghindari, sekarang dia mau datang ke seminari. Wah, nanti saya bisa diceramain terus itu, ya kan? Tapi hati saya oke. Akhirnya dia bersama ketua lingkungan datang, dia berkata tentang pengalaman imannya, bahwa ada perubahan. Betul Romo. Bagi kita hidup adalah Tuhan, bukan duit Romo. Anak saya sudah diberi kesembuhan. Padahal sudah ke rumah sakit kemanapun juga tidak disembuhkan. Dan Romo datang mendoakan anak saya sembuh. Saya janji Romo, saya akan mulai ke gereja. Bukan hanya misa hari Minggu. Saya mau misa setiap hari. Dan saya akan duduk paling depan. Dan betul Bapak Ibu, Bapak ini rajin Ekaristi, duduk paling depan, membuktikan pengalaman perjumpaannya dengan Tuhan lewat pertobatannya. Pas waktu dia mau pulang, saya dikasih angpau. Sama aja kali. Tapi sudah ikut terkasih, lihat ya yang menarik dari cerita ini. Pertobatan itu kalau emang belum berjumpa dengan Tuhan, wis angel. Kecuali Anda dan saya mengembangkan, menumbuh kembangkan iman dengan sendirinya lewat cara-cara bindoman ini. Bagus. Jadi intinya transformasi adalah sebuah pribadi yang berupaya mengembangkan diri agar dapat menumbuhkan motivasi iman yang semakin tinggi. Itu yang tadi saya bilang. Deeper. Semakin terus-menerus mendalam. Saya maaf ya. Nanti di yang sebelumnya ya. Saya pernah misa di suatu umat. Ini misa 1000 hari Bapak Ibu. Misa 1000 hari. Saya diundang, terus saya membereskan altar karena misa mau dimulai. Udah pakai tenda itu, kayaknya ini emang relasinya banyak. Begitu mau mulai misa, 6 orang ibu-ibu datang kepada saya. Romo, nanti tolong khotbahnya yang panjang ya Romo. Minimal 50 menit. Hah? 50 menit? Buset. Bu, ini nggak salah Bu, 50 menit. Enggak apa-apa Romo. Minimal 50 menit kalau bisa. Oh gitu ya? Wah, suci banget nih saya batinnya. Siap, saya siap aja. Untuk itulah saya ditugaskan mewartakan Injil. Tapi saya curiga, kenapa?
biasanya umat-umat nggak tahu ya di Surabaya, mungkin Anda orang suci. Tapi kalau di tempat-tempat Jakarta, 15 menit lewat itu sudah nguap-nguap begitu. Nguap-nguap begitu. Kalau udah 25 menit, tolah-toleh. Begitu ada HP, orang mainan HP, sibuk dengan sendirinya. Maka kalau saya yang khotbah di gereja, ada umat mulai memainkan HP, langsung saya tutup. Demikianlah sabda Tuhan. Amin, wis. Itu berarti khotbah saya wis kepanjangan, nggak menarik lagi. Kalau aku begitu, itu udah bahasa kode, ya kan? Wah, wis angel lagi ya. Oke, kita tutup saja daripada diteruskan. Kadang-kadang mereka ada yang 35 menit malah romonya ora berhenti-berhenti, dia langsung boring. Bobok miring. Nah, boring, bobok miring. Ada itu. Itu udah fakta, kenyataan yang bisa kita alami, tenanan itu. Maka kalau kayak gitu saya bisa paham. Khotbah di Jakarta, semoga Surabaya juga ya. Paling banyak 15 menit. Kalau saya paling 20 menit lah. Gitu ya. Itu yang menjadi catatan kita. Ya. Nah, ini minta 50 menit. Suci kan? Kalau bukan, wah ini orang suci banget di lingkungan ini. Akhirnya saya tanya lagi, Bu, jujur nih ya, kenapa saya harus khotbah minimal 50 menit? Ya Romo, khotbah aja. Seorang pak ibu-ibu ngomong itu 50 menit. Karena nasinya belum matang. Boleh. Jebule kau nunggu supaya nasinya matang sih. Makanya saya suruh khotbahnya 50 menit. Oh alah, pantes. Selidik punya selidik, Bapak Ibu, apa yang terjadi? Ternyata dalam 1000 hari upacara itu, yang harusnya diundangnya cuma 300, yang datang 600. Jadi memang over apa namanya ini ya, di luar perkiraan mereka. Nah, untuk 300-an nasi itu kan 50 menit ya untuk ibu-ibu seksi konsumsi. Makanya oh alah, sambil mereka mesen-mesen lagi, jangan sampai memalukan 1000 harinya itu. Karena 1000 hari kan pamungkas untuk kita orang Jawa ya. Jadi tak pikir suci, jebulene ya, jebulane aku suwe khotbah kon menanak nasi dulu. Nah, inilah campuran motivasi iman yang kadang-kadang campur baur. Kalau yang begini sebetulnya bisa kita katakan ini belum transformasi iman. Saya pikir 50 menit itu mendengarkan firman, tapi tahu-tahu nunggu menanak nasi, kan bukan hubungannya dengan iman. Tapi ya oke lah, ini yang saya bilang kadang-kadang ada bungkus-bungkus yang duniawi. Dan ini menjadi sebuah catatan kita, apakah pengalaman iman kita mengubah. Dan perubahan itu karena motivasi iman kita yang semakin tinggi. Lanjut Mbak dari teksnya ini. Apa itu? Motivasi iman yang tinggi semakin bertumbuh dalam kasih, semakin bertumbuh dalam kesucian. Ini pola rumusan iman yang saya pahami. Bapak Kardinal juga mengatakan, setiap orang suci senantiasa motivasi imannya itu diperbaharui setiap saat. Diperbaharui, Anda lihat itu. Santa Faustina, ya ini bukannya mentang-mentang devosi kerahiman ya, tapi begitu saya pahami siapa dia, ternyata motivasi iman dia hari per hari dalam diary yang ditulisnya terus diperbaharui. Kalau sampai dia nggak ikut misa, atau mungkin terlambat misa, waduh dia menangisnya bertubi-tubi sampai sembah sujud. Orang-orang kita malah telat misa wajar ya. Ada yang datang pada saat bacaan kedua, malah ada yang pede datang pada saat doa syukur agung, terima komuni, habis terima komuni HKBP dia, penganut HKBP. Habis komuni boleh pulang HKBP. Aduh, kacau gitu. Habis komuni boleh pulang. Ini bukan kerinduan saudara-saudara. Saya selalu meyakinkan kepada umat, ini bukan kerinduan iman. Imanmu dangkal ini. Kalau ada virus pandemi kayak begini, kamu bisa murtad. Saya jamin itu. Karena apa? Kurang ada tantangan. Kurang bisa melewati tantangan.
dan tantangan itu mengubah hidup Anda dan saya. Jadi polanya adalah motivasi iman yang harus semakin tinggi. Kalau berbuat kasihnya tinggi, maka hidup Anda suci lahir batin. Lanjut, bagaimana motivasi iman yang semakin tinggi itu bisa dipupuk? Kita bisa melihat bahwa panggilan Kristiani tuntutannya adalah kekudusan. Matius bab 5 ayat 48 Anda bisa catat ini Bapak Ibu. Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Ini identitas kita. Jadi betul tuh pertanyaan ahli Taurat, Tuhan, apa yang bisa aku perbuat kalau untuk memperoleh hidup yang kekal? Sempurna. Sempurna dalam apa? Kasih. Begitu kau sempurna dalam kasih, kamu kudus. Gitu loh rumusannya. Be perfect as your Father is perfect. Kan gitu ya. Jadilah sempurna. Sama seperti Bapamu di surga adalah sempurna. Besok kalau Anda nggak sempurna, orang itu melebu swarga. Paling dibersihin dulu kalau Anda masuk api penyucian. Tapi jangan nunggu api penyucian deh, sakit itu saudara-saudara. Karena itu dibakar. Betulan coba aja lihat. Loro tenan. Lebih baik apa? Lewat pengakuan dosa. Kalau mau nggak sakit, pengakuan dosa itu bisa hilang dosa-dosamu. Iman berbicara. Hilang dosamu. Dan itu nggak pakai sakit. Tapi Romo, ini kan malu. Sebut saja Ibu Himgan mengaku dosa sama Rudi Hartono, Romo yang kecil ini. Udah rambutnya menipis, otaknya mungkin encer, mendengar saya, aduh malu neora, jamak-jamak gitu ya. Saudara-saudara, maaf ya, dosa itu virus. Kalau Anda dan saya mengaku dosa kepada saya misalnya, itu virus. Ya, virus kejahatan. Nah, kalau virus itu diingat, jadi malapetaka. Mendingan yang saya ingat itu adalah Bapak Tiberius Supranto memberi saya buah segar. Ya Pak ya, tiba-tiba Romo ngopi bareng yuk. Ngopinya enak nih, luar biasa, kopi luwak. Ah, itu saya ingat, itu bukan virus, itu vitamin. Kalau vitamin kita ingat, itu bagus, meningkatkan imun, ya kan? Opera komedi Samadhi kan kenapa saya kebagian yang joget-jogetan mulu, yang kadang dibully-bully, padahal aku wong tua dewe loh di situ loh. Sekarang tambahan Romo Hadi, sebelum Romo Hadi kan aku dipuyo-puyo. Yang lain pakaian SMP, gua pakaian SD, suruh pakai kayak begitu. Sebetulnya hati saya tersenyum, tapi ini demi meningkatkan imun supaya diingat bagi yang sakit, bagi yang tegang, maka itu menjadi sehat. Apalagi saya suruh nyanyi sambil gojek-gojek. Karena apa? Ada lagu Are-Are Surabaya iki yang saya bawa. Re, ayo re, mlaku neng ATM. Sebetulnya Pak ya begitu ya. Kenapa saudara-saudara saya suruh begitu? Bukan saya mencari duit. Tapi di masa pandemik ini, Wisma Samadhi punya karyawan. Pemasukan tidak ada, karyawannya ada 100-an lebih. Kemudian mereka nggak dikurangi, harus menerima gaji full orang kecil. Maintenance juga banyak, listrik begitu. Itu sehari, sebulan mahal. Romo Yus itu harus nanggung sampai 300-an juta sebulan. Nah kalau nggak ada pemasukan bagaimana? Koles pasti. Nah kebetulan kita ada di sana, bergabung, kreatif, percaya ada jalan keluar, buat opera komedi Samadhi yang sampai sekarang menjadi favorit. Ini saya diundang juga pasti karena opera komedi Samadhi. Tahu saya, panitia jujur kok ngomong gitu. Mulai Romo Yus minggu lalu, sekarang saya, mungkin besok Romo Romanus, mungkin besoknya Romo Yosef, besoknya lagi Romo opera komedi Samadhi yang ditampilkan. Oh rapopo, jadi kita kenal ya. Tapi inilah saudara terkasih, kembali ke catatan kita.
motivasi yang lebih tinggi adalah kalau Anda mengembangkan dan memperluas gerakan belas kasih. Itu membuat Anda perfect. Be perfect as your Father is perfect, gitu ya. Jadilah sempurna sebagaimana Bapamu di surga adalah sempurna. Lanjut. Dalam catatan ini juga, gimana kita menerapkan itu, Romo? Angel ora. Jangan-jangan bahasanya tinggi-tinggi. Enggak, jalannya cuma sederhana mengembangkan kasih itu. Ialah menerapkan hidup dalam keseharian kita. Contoh, ini hanya contoh ya. Siapa deh yang boleh saya sebut lagi nih ya. Misalnya Ibu Setiawati Mulyo, nuwun sewu ya Bu ya. Ibu Setiawati Mulyo ya. Dia pergi ke pasar, belanja. Begitu mau sampai pasar, ketemu teman-temannya, ada A, B, C gitu ya. Tapi teman-temannya ini suka ngerumpi. Begitu ketemu Bu Setiawati dengan temannya, dia tetap menyapa, tapi karena itu kelompoknya suka ngerumpi, saya cuma bilang senyum, aku tak belonjo sih ya, ora gabung ya, matur nuwun gitu ya. Langsung dia lolos, langsung ke pasar, menghindari ngerumpiannya sekelompok teman-temannya itu. Kalau dia itu berhasil, saudaraku yang terkasih, kesucian level pertama. Menghindari gosip dan menjelek-jelekkan orang. Suci level pertama. Yang kedua, dia pulang ke rumah, membereskan seluruh, lihat namanya tugasnya ibu rumah tangga ya, macam-macam, entah nyuci, ngepel, dan akhirnya masak. Menyediakan makanan untuk anak dan suaminya. Kesucian level 2. Ibu Setiawati bertanggung jawab akan tugas kesehariannya. Bertanggung jawab. Orang ngantuk-ngantukan. Orang bubuk-bubukan, orang leyeh-leyeh, tapi dia bertanggung jawab. Kesucian tingkat 2. Tiba-tiba anaknya pulang sekolah, anaknya udah SMA lah, mungkin sebut saja begitu. Wadul tentang masalah anaknya di sekolah dengan segala masalah PR, kayak masalah nilainya yang anjlok ini dan sebagainya. Ibu Setiawati mendengarkan dengan bijak anaknya yang berkeluh kesah. Sambil dia memotivasi, nak terus belajar ya, nak keren kamu, wes gak usah patah semangat, aku gak marahi kamu kok, ma tapi aku gak naik kelas ma, ora popo, ini kesempatan kamu mengulang ya, dengan demikian kamu kan harus belajar lagi, tapi ma malu, rasa isin, tetap aku terima kamu anakku yang manis, yang cantik. Mah di peluknya anak itu. Ibu Setiawati memasuki kesucian level tingkat 3. Sorenya suaminya pulang. Biasanya pulang ya kalau ini ada suami yang ini rasa terima kasih, dia bawa koper, diambil sama istrinya, dilayani semua, dasinya dicopotin, sepatunya dicopotin, disediain makan. Suaminya nggak bilang terima kasih ya, nggak bilang, atau nggak bilang I love you ya, full I love you. Orang paling cuma ya kan, udah begitu doang. Ibu itu tetap melayani suaminya dengan penuh cinta kasih. Kesucian level 4. Udah capek tuh ya melayani suami dan sejenisnya, kemudian dia mau berdoa. Sore-sore jam 8. Mau berdoa jam 8 malam, ono tamu. Tok. Ada apa ya? Ternyata tetangganya. Curhat masalah keluarganya. Dan ujung-ujungnya pengen pinjem uang karena ada kebutuhan yang darurat. Udah dengerin ceritanya lelah. Kemudian ujung-ujungnya pinjemin duit. Dikasihlah sama Ibu Setiawati itu. Apa yang terjadi? Naik kesucian level tingkat 5 atau tingkat 6 tadi. Habis itu selesai, 9:30 dia udah agak lelah, besok bangun pagi,
dia berdoa pribadi. Tuhan, terima kasih atas perjalanan hari ini. Hal yang kukerjakan penuh tanggung jawab adalah demi cinta kepadamu 100%, cinta kepada sesama 100%, cinta kepada diriku sendiri 100%. Terima kasih untuk kesempatan ini Tuhan. Amin. Kesucian level 7. Ibu itu nggak pernah meninggalkan doa dalam hidupnya. Keren. Habis itu bobo. Sesuai mati neng suhargo. Amin. Amin. Tapi ini orang lain ya, bukan Bu Setiawati ya. Saudara sudah yang terkasih, levelnya sederhana kan? Dari firman Tuhan sendiri ditunjukkan Injil Lukas ini. Orang Samaria meningkatkan kesempurnaan dan tindakan kesuciannya itu sederhana. Dia memperhatikan saudaranya yang menderita itu 7 tindakan. Anda lihat 7 tindakan itu. Ayat 34. Di sana dijelaskan dengan sangat gamblang saudara-saudara. Ia pergi. Jadi ia pergi kepada orang itu. 1. Lalu membalut luka-lukanya. 2. Sesudahnya ia menyirami dengan minyak dan anggur. 3. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri. 4. Lalu membawanya ke tempat penginapan. 5. Lalu merawatnya. 6. Lah yang ke-7, keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. 7 tindakan belas kasihan dilakukan orang Samaria ketika ada gerakan misericordia itu. Dan orang Israel, simbol angka 7 berarti simbol sempurna. Ya kan? Simbol sempurna. Kalau orang kita angka 8. Di Jepang juga angka 8. Tapi itu soal angka-angkaan. Mari kita lihat di Israel. Angka 7 adalah angka sempurna. Maka yang dilakukan orang Samaria di kitab suci ini adalah 7 tindakan belas kasihan. Dan itu perfect. Sempurna. Lalu Yesus tinggal menyimpulkan. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Dan orang itu karena contohnya gamblang menjawab dengan tepat pula. Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus, pergilah dan perbuatlah demikian. Saudaraku, transformasi iman arahnya ke sini. Nggak berat-berat kan akhirnya? Sederhana saja nih. Ibu-ibu bindoman ya benar sebutannya. Komunitas ini melakukan transformasi iman. Mungkin Anda pagi-pagi sudah banyak urusan-urusan. Akhirnya menyempatkan datang untuk mendengarkan firman dan berdoa. Ini suci level keren. Makanya kita bisa melihat ini namanya Vincent. Wah, suci ini orang angel, backgroundnya Bunda Maria lagi. Aduh, Ibu Vini, salam Maria ya, Ave Maria, luar biasa. Ada siapa lagi nih? Ada bapak-bapak kita tadi juga yang mantap ya. Ada Ibu Meti Susanto. Waduh, makin tua makin jos gandos ya Bu ya, mendengarkan firman Tuhan wes koyo rasul-rasul luar biasa. Amin, amin. Ini kok dikaburin sengaja-sengaja ya supaya saya nggak bisa tahu namanya kali. Ibu Ervina, waduh luar biasa, itu juga bagus di sini. Ada Ibu Linda juga luar biasa, ada Ibu Lili, ada Bapak Tiberius, ada Ibu siapa ini? Clareta Maria Stefani. Waduh, senyum dikit dong. Coba buat senyumnya. Nah, ini kesucian level 8. Keren langsung ya. Jangan main-main loh. Senyum itu imun. Coba Anda bayangin. Maaf ya, saya melotot sama pembantu. Ngapain kamu? Ketemu. Sana, kerja. Paling orang itu akan bilang,
Orang diselamatin pagi malah GR, malah begini, malah begitu, malah begitu. Ya udahlah diam, tapi kan jadi sakit hati. Coba senyum. Hai, selamat pagi, apa kabar? Berkah dalam, luar biasa. Semangat, semangat, cemungut dong. Waduh, itu imun loh saudara-saudara. Itu kesucian loh. Karena nguongke orang. Jelas ya? Maka iman yang transformatif itu begitu. Kalau Anda nggak punya pengalaman melihat Tuhan, berjumpa dengan Tuhan, wes toh, Arab dikapak-kapak ya nunggu dia nanti berjumpa dengan Tuhan. Tapi jangan tunggu ketika maut menjemput kita. Nah, itu namanya wes kaset terlambat. Ya kan? Selagi kita masih bisa melihat iman dari gerakan belas kasih yang nyata dalam keseharian kita, maka di situ kesucian. Itulah transformasi iman. Lanjut ya. Dalam catatan ini sudah terkasih. Apa yang paling penting di sini? Saya kira mari Anda dan saya mengembangkan kesucian itu dalam level-level yang sederhana, tapi terus diperbanyak dan ditingkatkan. Saya sebetulnya bangga dengan teman saya ini. Misalnya saya boleh berkata Romo Suherman. Dia meninggal dunia. Karena apa? Melayani sepasang suami istri yang sakit. Dan ternyata suami istrinya ini COVID-19. Dia tertular. Dan nggak bertahan. Ada asma pula. Akhirnya teman saya meninggal dunia. Sedih, tapi apa yang menarik menjadi inspirasi. Dia melayani umatnya dengan cinta total, tidak peduli COVID atau tidak COVID, dan dia tertular dengan resiko pelayanannya, dan kini dia mati berkurban untuk sesamanya. Saya yakin Tuhan akan memberi amal ibadah yang luar biasa. Ya. Beberapa teman-teman, saudara imam-imam kami yang terpapar itu rata-rata yang pada berkorban. Entah ditipu apa enggak ditipu umatnya ya. Kadang-kadang kan ada ya, COVID apa enggak ini? Enggak. Jebolannya kon COVID. Saya pernah mengalami begitu juga. Misa, requiem. Ya sebetulnya orang ini kita bisa paham, ini orang mampu. Pas ditanya, tapi ada prokes enggak Bu? Ada Romo. Semuanya bisa dibatasi. Iya, semuanya beres, pokoknya aman Romo. Bukan COVID, bukan. Oh iya, oke, saya berangkat menolong. Saya menolong. Misa, sebut saja di Heaven. Heaven Anda tahu kan, pasti ini kan keren tempatnya. Katanya juga prokesnya ketat. Begitu saya misa, kaget saya. Jumlahnya 100 orang. Kan kalau menurut prokes cuma keluarga dan sekitar 30. Aduh, kok 100? Buset deh nih, saya udah Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu, begitu aja Tuhan, mau gimana lagi ya, tetap melayani lah, udah kadung oke. Terus sampai di sana kornya lebih banyak lagi, 30 orang. Karena ya maklum ya, yang meninggal ini juga orang yang suka persekutuan, jadi dia dikenal, yang juga suka memberi donatur, ya jadinya ada orang yang mau bersimpati. Jenazahnya dibuka lagi. Padahal saya udah bilang jenazahnya ditutup ya. Enggak, dibuka. Tapi diinin oke. Terus istrinya nungguin di situ. Nah, memang jarak altar dengan petinya itu untung 5 meter sih. Saya pakai pakaian masker ketat sambil berdoa, Tuhan, iki wis katung kabeh ono ning kene piye iki? Ya wis lah, tak layani apapun resikone. Waduh, Gusti nyuwun kawelasan. Ya wis. Yo ben ngono cara orang arek Surabaya gitu. Akhirnya saya lakukan yang terbaik di sana. Apa yang terjadi saudaraku yang terkasih? Begitu selesai misalnya meriah, khotbahnya bagus, orang juga puas, yang berduka juga merasa diteguhkan. Pulang 3 hari kemudian saya ditelepon oleh keluarga. Romo baik-baik kan? Iya baik. Kenapa? Romo cek ya, kemarin yang istrinya yang berduka cita itu kena COVID. Oh my God. Lah terus piye? Iya. Romo kan deket juga itu ikut misa. Tolong Romo dicek deh, minta maaf ya.
Lah katanya prokes, kok tibanya begini? Ya nggak tahu Romo namanya. Ya wes, saya nggak perlu marah. Oke. Saya swab. Akhirnya saya swab, puji Tuhan, hasilnya negatif. Tapi saya berkata, Gusti nyuwun kawelasan. Ono wae. Tapi it's okay. Nah, kadang-kadang seperti ini Bapak Ibu. Resiko-resiko pelayanan banyak kan ya. Para pejabat juga sama itu yang terpapar. Resiko semua. Yang saya malah pedihkan adalah dokter. Kan udah banyak korban-korban dokter berisiko. Itu surga semua itu. Yang jadi malaikat tuh dokter sekarang ini. Termasuk para perawat-perawat karena dia di garda terdepan pelayanan menolong orang sakit, terpapar dan tersingkir. Itu surga itu di situ. Tapi kan kita namanya penyakit kita hindari. Oke lah, saling menjaga baik, bantu-membantu oke. Dan itulah yang akhirnya kita lakukan. Di Samadhi ini tambah banyak loh orang yang pada isolasi mandiri. Tapi udah kita layani saja karena banyak orang yang, aduh gimana ya saudara-saudara, di rumah sakit ditolak-tolak masalahnya. Di rumah mereka malah ketakutan, ya udah dikumpulin di sini dengan resiko-resiko tertentu dan kita membuat pasukan bela rasa. Tentu saja dengan step-step tertentu ya, yang muda-muda, yang frater-frater yang dikorbankan. Yang imunnya tinggi, kan dites semuanya mengenai apa sih namanya, karena sudah vaksin, apa sih tes imun antibodinya berapa. Nah yang ada yang 700, ada yang 500, nah itu yang mereka yang melayani. Yang kita bagian-bagian titik akhir. Kalau saya bagian doa aja, tapi kita udah deketan tetangga di situ. Nah saudara yang terkasih, pasti Anda juga punya banyak contoh-contoh lain dalam kehidupan. Tapi inti dari transformasi iman adalah yuk selalu kembangkan motivasi yang more and more. Makin merindukan Tuhan, makin mencintai Tuhan. Tuhan dari iman yang Anda yakini bersama sebagai sebuah keyakinan bahwa Anda dan saya percaya sama Tuhan adalah saya merindukan Tuhan. Satu hal yang kurindukan ya Tuhan, berada selalu di dekatmu. Gitu kan ya. Itu lagu bagus. Dan dalam catatan ini menjadi menarik bagi Anda dan saya. Tuhan lewat iman harus dijumpai dengan kerinduan. Kalau Anda sampai nggak merindukan Tuhan, jatuhnya kemalasan. Malas berdoa, malas baca kitab suci, malas persekutuan, malas bindoman, etc. Jangan, ini sarana mengembangkan sebuah iman yang makin lama mengubah Anda dan saya. Dan kalau ini sudah terjadi, saudara yang terkasih, iman itu transformatif. Iman itu mengubah segalanya. Akhirnya, boleh saya berpantun aja ya, daripada kita serius dari tadi ini ya. Rebus kunyit untuk minuman. Minuman langka besar manfaatnya. Anda menjawab, cakep, gitu dong. Masa nggak dijawab sih, cakep, gitu ya. Kristus bangkit, pokok keselamatan kita terus berjaya selamanya. Amin. 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 Lagi ya. Satu lagi deh, biar keren. Amin, denger lagi. Bukan rimba, biarlah lestari. Rawatlah pohon yang sakit. Anda menjawab, cakep. Kendati pasca di tengah pandemi, tetap kreatif bersama Kristus yang bangkit. Amin. Amin. Satu lagi ya, terakhir ya. Makan ketupat, minumnya jus. Tetap semangat melayani Yesus. Tuhan memberkati. Amin. Saya balas Romo, burung merpati terbang ke Kenya, diam-diam kita dekati. Terima kasih atas firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Oh, Luar biasa. Memang Ya. kalau artis dan Romo kolaborasi mantap nih.
Ini Romo artis Romo, iya, Romo terima kasih atas firman hari ini. Saya mewakili teman-teman semua yang di sini mau mengucapkan belasungkawa atas berpulangnya sahabat baik Romo. Semoga semua dosanya diampuni dan mendapatkan kedamaian kekal. Jadi Romo tadi dilema ya, mau ikuti prosesi teman baik atau datang tetap di Bindoman mengajar kita. Terima kasih banyak Romo. Oke, tadi kita mendengarkan judulnya transformasi iman. Kalau saya membayangkan, waduh, ini sulit ini. Tapi setelah dijelaskan Romo, ternyata kita hanya butuh menerapkan iman kita tuh dalam kehidupan sehari-hari, seperti contohnya Bu Setiawati tadi. Jadi itu memang ya kita mulai dari yang kecil dan terus berkembang dari keluarga sendiri ke lingkungan, kemudian ke lingkungan yang lebih besar lagi. We do more and more, deeper and deeper. Kayaknya saat ini kita bisa mempraktekkan apa yang Romo ajarkan di masa pandemi ini. Terima kasih Romo. Nanti kita akan mendengarkan beberapa pengumuman dulu. Setelah itu minta tolong Romo untuk doa dan berkat penutup ya. Mari kita dengarkan beberapa pengumuman dari kegiatan komunitas Bunda Kudus Surabaya ini. Tolong pengumuman untuk minggu ini. Bapak Ibu terkasih, Selasa depan Bindoman akan libur karena hari raya Idul Adha. Kemudian Selasa berikutnya, jadi Romo Rumandus ya Romo. Belum, nanti berikutnya aja. Selasa depan kita bersama dengan Bapak Leonardi dengan tema Mujizat Itu Nyata. Jadi memang akhir-akhir ini kita sering mengalami banyak musibah. Mungkin banyak umat yang sudah merasa apakah mujizat itu masih nyata. Mari kita dengarkan bersama dengan Bapak Leonardi pada tanggal 27 Juli. Kemudian Kamis ini tanggal 15 Juli, Beverbum akan bersama dengan Pater Robi Wawor dengan tema Kitab Hikmat yang kedua, yaitu Amsal dan Pengkhotbah. Bapak Ibu yang terkasih yang merasa terberkati dengan pelayanan kami, boleh mempersembahkan transfer ke BCA atas nama Erni Istiawan atau Setiawati Mulyo dengan nomor rekening 46456756774. Kemudian C. Ervin akan menambahkan. Saya tambahkan, Vera, bahwa pada kesempatan ini kolekte akan diberikan semuanya ke Wisma Samadhi, yaitu dengan melalui komunitas Bunda Kudus ini. Kami berterima kasih untuk para Romo yang telah membantu, khususnya untuk para korban COVID-19. Dan kita harapkan mungkin sumbangan kita tidak terlalu banyak, tetapi Anda yang memberikan persembahan kasih pada kesempatan ini akan kami persembahkan semuanya ke Wisma Samadhi. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih pengumumannya. Selanjutnya minta tolong Romo untuk memberikan berkat dan doa penutup, dan kita lanjutkan nanti dengan ujian penutup bersama Samantha. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, setelah kita mendengarkan firman dan boleh memahami apa itu iman kita yang transformatif, yang terus mengubah banyak orang, mengubah Anda dan saya, dan itu dibuktikan dengan cara yang sederhana, menerapkannya dalam hidup sehari-hari. Semoga kesucian ini levelnya terus naik dari pergumulan kita mengembangkan cinta kasih. Mari kita tutup firman ini dalam persekutuan ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami di surga, kiranya Engkau Allah yang mengenal kehidupan kami, suka duka hidup kami, khususnya di masa pandemik ini di mana kita semua mengalami kegelisahan, keprihatinan, ketakutan, dan biarlah dalam nama Yesus Putramu, Engkau campur tangan mengatasi bumi ini.
melindungi kami semua orang-orang yang bersekutu denganmu, dijauhkan dari malapetaka dan wabah pandemi COVID-19 ini, dan bagaimana kami juga boleh mensyukuri kehidupan dengan mengandalkan Engkau melalui doa-doa kami, melalui firman, melalui pelayanan, melalui persekutuan khususnya Bindoman Community ini. Bapa, kiranya kesaksian hidup kami boleh menjadi berkat untuk siapapun yang kami jumpai, ketika kami boleh mengembangkan cinta kasih, melakukan gerakan bela rasa, dan itu kami wujudkan dalam keseharian. Bapa, berkatilah komunitas Bindoman ini agar terus maju berkembang mewartakan firman-Mu dimanapun mereka berada, kapanpun mereka dalam situasi apapun. Akhirnya Bapa, kami mohon berkat-Mu dari doa yang sederhana kami sampaikan kepadamu demi Kristus Tuhan, Juru Selamat kami. Amin. Tuhan memberkati Anda dan saya dalam untung dan malang, di waktu sehat maupun sakit, dan Anda semua diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, Tuhan berkati. Rudy, thank you. Terima kasih Romo. Terima kasih. Terima kasih tim. Ya, Kasih Romo, bukan dalam. Terima kasih. Kasih Romo. Terima kasih Romo. Tuhan berkati. Terima kasih Romo, Tuhan Yesus memberkati. amin, amin. Tuhan berkati. Bapak Ibu, kita melantunkan pujian penutup bersama-sama ya untuk mensyukuri Terima kasih, Bu pertemuan Lisa. hari ini. Sampai ketemu Bu. Setiap hari akan selalu disempurnakan oleh Tuhan. Amin. Mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Ku mau sepertimu Yesus, ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu dalam segenap jalanku, dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi nama Tuhan kita. Puji Tuhan. Terima kasih Samantha, luar Terima kasih, biasa Romo, untuk pujiannya. Thank you Samantha. Thank you. Terima Selamat kasih Romo Rudi. Romo, Rudi sehat selalu Romo. Sehat selalu, saling Berkat mendoakan. semuanya ya. Terima kasih Bu Bapak Ibu sehat semua ya. Romo Yusuf sama Romo Romanus ya Terima kasih Romo. Romo. Terima kasih Romo. Terima kasih. Terima kasih Romo. Salam sehat penuh kerahiman Tuhan. Amin.